Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Destria Airifana, NIM 20201432119, kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang, mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pelayanan bimbingan dan konseling, di mana terbagi menjadi dua submateri, yaitu yang pertama unit pelayanan bimbingan dan konseling atau UPBK, ada wilayah kerja dan tugas pokok UPBK, ada tugas pokok koordinator BK. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada peran pimpinan dalam satuan pendidikan, di mana terbagi menjadi 4, yaitu ada pembentukan UPBK, fasilitas UPBK, implementasi kebijakan, dan pengembangan kelembagaan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai unit pelayanan bimbingan dan konseling atau UPBK, di mana manajemen pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh unit pelayanan BK atau UPBK untuk masing-masing satuan pendidikan yang dimaksud, yang kinerjanya terkait dengan hal-hal pokok berikut, di mana yang pertama itu wilayah kerja dan tugas pokok UPBK. Nah, wilayah kerja ini yang dimaksud meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama itu spektrum pelayanan bimbingan dan konseling, yang menjadi ruang lingkup kinerja seluruh guru bimbingan dan konseling, dan konselor adalah program bimbingan dan konseling yang mencakup konsep dasar tentang bimbingan dan konseling, bidang pelayanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung. Yang kedua, masing-masing guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib bekerja dalam seluruh spektrum program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut untuk semua peserta didik yang menjadi pembantu pengasuhnya. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam spektrum program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan kegiatan. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas pokok koordinator bimbingan dan konseling, di mana koordinator bimbingan dan konseling ini diangkat oleh pimpinan satuan pendidikan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor yang ada di UPBK. Tugas pokok koordinator bimbingan dan konselor ini yang pertama itu mengkoordinasi penugasan dalam rangka pengasuhan siswa kepada masing-masing guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai peraturan yang berlaku. Nah, tugas yang kedua itu mengkoordinasi penyusunan dan penyelenggaraan seluruh program bimbingan konseling pada satuan pendidikan yang dimaksud. Untuk tugas pokok yang ketiga yaitu menjadi penghubung antara kepala satuan pendidikan dan UPBK. Baiklah, untuk materi yang kedua yang saya bahas yaitu peran pimpinan dalam satuan pendidikan. Nah, di mana peran utama pimpinan satuan pendidikan ini yang terdiri dari kepala dan wakil kepala satuan pendidikan adalah membawahi UPBK dalam kerangka manajemen pada satuan pendidikan yang dimaksud terkait dengan hal-hal berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu pembentukan UPBK, di mana pembentukan UPBK ini yang pertama secara resmi membentuk lembaga yang bernama Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling atau UPBK pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Nah, untuk yang kedua yaitu menyetujui atau menerima penempatan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk bertugas di UPBK pada satuan pendidikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu hanya koordinator guru bimbingan dan konseling yang ada di UPBK sebagai koordinator kualifikasi pendidikan dan kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang ada. Nah, selanjutnya ada fasilitas UPBK, di mana fasilitas UPBK ini yang pertama ada prasarana dan sarana perkantoran, administrasi, dan biaya serta penempatan yang mencakup untuk berkembang dan suksesnya UPBK dan kinerja para guru bimbingan dan konseling atau konselor. Untuk yang kedua yaitu fasilitas kelengkapan untuk kegiatan pembelajaran dan layanan bagi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan khususnya pelayanan peminatan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada implementasi kebijakan, di mana yang pertama memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban dan menagih pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di koordinator. Dan yang ketiga, penyembuhan, pengawasan, dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, selanjutnya ada pengembangan kelembagaan, di mana pengembangan kelembagaan ini yang pertama itu memanfaatkan berbagai sumber yang ada di dalam satuan pendidikan itu sendiri maupun di luarnya.
Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru BK atau konselor untuk sebesar-besarnya fasilitas yang ada pada satuan pendidikan untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling demi pengembangan diri semua siswa secara optimal. Nah, untuk yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada guru bimbingan dan konseling atau konselor, di mana untuk mengikuti pengembangan keprofesionalan dalam bidang bimbingan dan konseling, termasuk arah untuk peningkatan kualitas penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, itu dia teman-teman penjelasan saya mengenai materi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.